Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Nina adalah seorang bajak laut yang merangkak naik dari bawah. Ia seringkali mudah tersulut emosi, tetapi sangat berpengalaman dalam menangani berbagai urusan. Ia termasuk sosok yang cukup dapat diandalkan. Setelah berpikir sejenak, ia pun memberikan penjelasan dengan sikap serius. Mulut sumurnya berada di kedalaman yang cukup dalam di dasar laut. Aku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri, sebelum bisa beradaptasi dengan suhu dan tekanan di area itu. Itulah sebabnya aku menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mencapainya. Tempat itu tidak mudah ditemukan, tetapi sisa-sisa bangunan baja memang cukup mencolok. Aku menemukannya setelah berhasil beradaptasi. Semuanya sudah runtuh sepenuhnya atau membusuk. Tidak ada cara untuk membayangkan seperti apa bentuk aslinya. Namun, aku bisa memastikan bahwa bangunan itu dulu membentang sangat luas. Sekarang ukurannya sudah menyusut drastis. Saat mengatakan itu, Nina terkekeh dan menatap para pria di sekelilingnya. Bajak laut perempuan sejati memang berbeda. Klein menghela napas dari lubuk hatinya. Menurut sudut pandangnya, baik Admiral of Stars Katlia, Vice Admiral Iceberg Edwina, maupun Vice Admiral Elman Tracy, tidak bisa dianggap sebagai bajak laut perempuan murni. Mereka semua berasal dari faksi besar atau organisasi rahasia. Saat masih berada di urutan rendah, mereka entah tidak berlayar di laut, atau mengikuti tokoh-tokoh penting, sehingga yang mereka lakukan relatif aman. Jika tidak, maka mereka adalah petualang independen, yang belum pernah tercemar oleh watak dan atmosfer bajak laut tingkat rendah maupun menengah. Setelah Nina selesai tertawa, Katlia menunjuk benda berkarat yang nyaris tak bisa disebut sebagai balok logam. Ini bagian dari bangunan baja? Ya, Kapten. Seperti yang Anda tahu, aku tidak terlalu paham sejarah maupun mistisisme. Aku hanya bisa membawa sedikit untuk Anda periksa. Anda ahlinya. Nina tersenyum sambil menyerahkan balok logam itu. Kemudian, ia menunjuk sebongkah lumpur hitam yang telah mengeras, dengan permukaan penuh lubang-lubang kecil. Tidak jauh dari reruntuhan besi itu, aku menemukan sebuah sumur. Ukurannya tidak besar. Kalau mau disebut raksasa, maka aku sudah melihat banyak meriam raksasa. Para petualang mabuk itu memang lebih jago membual dibandingkan kami para bajak laut. Ini adalah lumpur dari lapisan dalam sumur itu. Aku benar-benar tak bisa membayangkan bagaimana pola-pola seperti ini bisa terbentuk. Jari Nina berulang kali mengetuk titik-titik menyerupai sarang lebah pada lumpur hitam tersebut. Awalnya, Klein mengira itu adalah bekas tembakan rapat dari proyektil yang sangat kecil. Namun, setelah mengamatinya dengan seksama, ia mencurigai bahwa itu adalah pola sisa setelah sesuatu membusuk. Setiap lubang sangat dangkal, dengan tepinya menyebar keluar dalam bentuk tak beraturan. Nina menyerahkan lumpur hitam itu kepada Katlia sambil melanjutkan penjelasannya. Mulut sumurnya benar-benar kecil. Bahkan anak kecil dari Nas pun tidak akan bisa masuk. Sumurnya sangat dalam. Aku bahkan merasa tidak ada dasarnya. Dalam lingkungan seperti itu, bagian dalamnya benar-benar gelap, seolah-olah ada sesuatu yang perlahan memanggilku. Ya, perlahan sekali. Aku menemukan beberapa batu di sekitarnya, dan melemparkannya ke dalam, tetapi tidak ada reaksi apapun. Singkatnya, sumur itu penuh dengan air. Katlia mengangkat balok logam dan lumpur hitam itu. Melalui kacamata tebalnya, ia mengamatinya dengan serius. Karena mulutnya sangat kecil dan manusia tidak bisa masuk, kita tidak perlu segera memulai eksplorasi. Itu akan sangat berbahaya. Mari kita tunggu sampai aku mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik benda-benda ini, serta apakah sumur kuno itu layak untuk kita ambil resikonya, sebelum kita kembali dan mencobanya. Siap, Kapten. Nina yang basah kuyup menggigil diterpa angin dingin. Gerak tubuhnya yang goyah membuat para bajak laut di sekitarnya menatap lurus ke arahnya. Katlia mendorong kacamatanya dan berkata kepada Nina, "Kau boleh minum 1 botol anggur darah Sonia. Untuk sisanya, tidak ada batasan." Hidup Kapten. Nina berseru kegirangan. Sumur bawah laut yang tidak bisa dimasuki manusia. Klein, yang sama sekali tidak berniat menjelajahinya, merangkum deskripsi Nina. Tiba-tiba,
Sebuah ide aneh muncul di benaknya. Manusia memang tidak bisa masuk ke dalam sumur itu, tapi bukan berarti makhluk non-manusia juga tidak bisa. Banyak ikan laut dalam tidak selalu berukuran besar. Ada kemungkinan besar mereka bisa melewati mulut sumur itu. Sebagai dewa laut, aku memiliki cara untuk membuat makhluk laut mematuhi perintahku dengan menggunakan Sea God Scepter. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat apakah Nyonya Hermit bisa menemukan sesuatu dari dua benda ini. Aku akan mempertimbangkan apakah perlu menjelajahinya saat perjalanan pulang. Kalau tidak, aku justru bisa menarik bahaya yang berlebihan. Informasinya masih belum cukup. Tidak ada cara untuk melakukan ramalan. Saat pikirannya mengembara, ekspresi Klein tetap datar. Pada saat itu, Katlia meliriknya dengan rasa ingin tahu. Lalu, ia menarik kembali pandangannya, tanpa meninggalkan jejak apapun. Kenapa dia tiba-tiba melihatku? Apa dia sedang memperhatikan apa yang kupikirkan? Mustahil dia tahu bahwa aku memiliki Sea God Scepter dan bisa mengendalikan makhluk laut. Itu tidak masuk akal. Dia memang tahu, tetapi yang dia tahu hanyalah bahwa Tuan Fool memegang tongkat keilahian Kalvetua, bukan The World. Kecuali jika dia sudah menyadari bahwa The World adalah The Fool. Tapi itu lebih mustahil lagi. Bahkan Tuan Hangman masih mengira bahwa The World hanyalah seorang utusan yang diberkati. Dia bahkan belum menyadari poin ini. Kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang Admiral of Stars, dia adalah seseorang yang mengejar pengetahuan, pengikut Queen Mystic. Dia setia pada Moses Ascetic Order, dan telah mengarungi lautan selama bertahun-tahun. Dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas, tidak aneh jika dia tahu bahwa domain Dewa Laut memiliki kekuatan Beyonder untuk mengendalikan makhluk laut. Karena itu, setelah menyadari bahwa manusia tidak bisa melewati sumur kuno tersebut, dia secara alami mengaitkannya dengan Sea God Scepter di tangan Tuan Fool. Apakah dia berencana meminta bantuan di masa depan? Dia menatapku untuk memastikan, apakah The World juga telah menyadari informasi yang sama, atau memiliki ide serupa? Berbagai pikiran melintas di benak Klein. Dengan kekuatan clown, ia memaksakan diri untuk mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Ia tidak menunjukkan reaksi abnormal apapun. Saat Nina hendak mengambil anggur darah Sonia, Klein menekan topinya dan kembali ke kabin. Ketika ia hampir mencapai pintu, sebuah sosok tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Di sebuah ruangan di lantai atas kabin, jendela tertutup rapat dan tirainya ditarik. Sepasang mata buram tersembunyi di baliknya, diam-diam mengamati kerumunan di geladak, serta Germain Sparrow. Siapa itu? Klein tidak berhenti. Tubuhnya tidak menunjukkan sedikit pun keraguan saat ia masuk ke kabin dengan normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Pukul 3 sore, sinar matahari yang cerah namun tidak menyengat menyinari taman yang bersebelahan dengan Stone University. Michelede telah menjadi Associate Professor Senior pada usia 40 tahun. Ia mengenakan jas ekor panjang dan dasi kupu-kupu yang indah sambil menunggu di depan pintu. Tadi malam, ia menerima sepucuk surat. Pengirimnya adalah pelayan dari keluarga bangsawan terkaya di Eastchester County, keluarga Hall. Penulis surat tersebut adalah putri seorang anggota parlemen dari House of Lords yang memiliki pengaruh besar. Ia adalah Nona Audrey Hall, yang dianggap sebagai permata tercantik di Backlund. Dalam surat itu, bangsawan muda tersebut menyebutkan bahwa ia mengetahui dari sebuah pertemuan bahwa Tuan Michelede adalah seorang kolektor luar biasa dan penggemar bidang ini. Ia sangat ingin berkunjung. Michelede tidak memiliki alasan untuk menolak. Tak lama kemudian, sebuah kereta klasik dengan lambang keluarga tiba di depan pintu. Dua pelayan yang telah diperintahkan membuka gerbang luar dari besi tempa memandu kereta, melewati taman hingga berhenti di depan rumah. Seorang kepala pelayan turun terlebih dahulu, disusul oleh para pengawal dan pelayan wanita. Setelah itu, sebuah tangan yang mengenakan sarung tangan kasa putih panjang terulur keluar. Dengan bantuan para pelayan, Audrey melangkah anggun ke atas karpet yang telah dibentangkan Michele. Michele sempat tertegun sebelum matanya berbinar. Ia merasa seolah-olah seluruh bunga di taman seketika memudar. Ia melangkah maju 2 langkah, melepas topinya, dan membungkuk. Selamat datang Nyonya yang terhormat. Kunjungan Anda adalah kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya. Audrey melepas topi bertirainya dan menyerahkannya kepada pelayannya, lalu bertukar basa-basi singkat. Setelah itu,
Ia mengikuti Michele Deut ke ruang tamu dan memasuki ruang koleksi di lantai pertama. Disinilah Michele akhirnya menemukan kembali rasa percaya dirinya sebagai tuan rumah. Ia mulai menunjuk koleksinya dan memberikan penjelasan dari sisi kiri. Ini adalah sebuah helm yang muncul dalam Perang Mawar Putih. Setelah banyak penelitian, dapat dipastikan bahwa pemiliknya adalah anggota keluarga Sauron. Pada masa itu, mereka masih dianggap sebagai keluarga kerajaan. Helm emas tersebut memiliki desain yang rumit. Hiasan berbentuk burung dan sayap menghiasinya, sementara pelindung wajahnya tersusun dari potongan sisik emas. Nenek moyangku memperoleh gelar bangsawan pertamanya dalam perang itu, jawab Audrey dengan penuh minat. Ia telah menyesuaikan kondisi mentalnya sebelumnya. Ia harus tampil seolah benar-benar datang untuk menikmati koleksi. Kegagalan perang 20 tahun memang membuat kerajaan mengalami penghinaan selama bertahun-tahun, tetapi juga melahirkan sejumlah pahlawan. Michele pun melontarkan sanjungan. Perang Mawar Putih terjadi setelah perang 20 tahun dan sebelum pertempuran sumpah yang dilanggar. Dalam perang tersebut, Lowen mengalahkan Intis dan kembali menjadi kuat. Michele terus memperkenalkan koleksinya, sementara Audrey mendengarkan dengan serius, sesekali mengajukan pertanyaan dalam percakapan mereka. Akhirnya, jari Michele menunjuk ke sebuah buku catatan bercover hitam. Ini milik seorang ksatria yang ditempatkan di Pulau Sonia selama perang 20 tahun. Nama ksatria ini telah lenyap ditelan arus panjang sejarah. Buku catatan ini adalah satu-satunya bukti keberadaannya. Ia bertahan hingga saat-saat terakhir di Pulau Sonia. Buku catatan ini bukan hanya catatan tangan pertama untuk penelitian bagian sejarah tersebut, tetapi juga menyimpan beberapa kejanggalan. Tata bahasanya memiliki banyak kebiasaan yang tidak umum. Ini mungkin menjadi petunjuk untuk menentukan identitas aslinya. Audrey secara naluriah merasa bahwa buku catatan itulah targetnya. Karena itu, ia hanya sedikit mendekat. Benar saja, pada sampul hitam itu terdapat pola samar. Jika digabungkan, pola-pola itu membentuk gambar abstrak seekor naga. Dari nada bicara dan ekspresi halusnya, minatnya terfokus pada isi, bukan pada bendanya. Dia tidak terlalu menghargainya. Peluangku untuk membelinya cukup besar. Audrey dengan tenang membuat penilaian tersebut, lalu menoleh dan tersenyum kepada Michele Deut. Kebiasaan yang tidak umum itu seperti apa tepatnya? Suka menggunakan kalimat pendek, sangat sederhana dan singkat. Michele menjelaskan dengan nada membanggakan. Audrey selalu menjadi pendengar yang baik. Ia menatapnya sambil tersenyum, dan mendengarkan dengan penuh perhatian, membuat Michele semakin bersemangat berbicara. Namun, saat mendengarkan, ia tiba-tiba merasa bahwa kebiasaan tata bahasa ksatria itu terasa agak familiar. Itu. Mata Audrey bergerak sedikit saat ia dengan cepat mengingat sumber rasa familiar tersebut. Itu adalah kebiasaan tata bahasa Dragonis yang selama ini kupelajari dengan tekun. Seorang ksatria yang memahami bahasa naga dan bahkan menggunakannya pada tahap krusial pertumbuhannya. Tak heran para alkemis psikologi ingin mendapatkan buku catatan yang ia tinggalkan. Audrey tersadar dan menghentikan lamunannya yang mengembara. Ia dengan gembira namun serius mendiskusikan masalah yang timbul dari kebiasaan tata bahasa tersebut bersama Michele Deut. Tak lama kemudian, mereka menuntaskan pembahasan tentang buku catatan itu, sementara Michele mulai memperkenalkan barang-barang lainnya. Waktu berlalu, dan tur perlahan mendekati akhir. Audrey sebenarnya berencana mengajukan permintaan untuk membeli buku catatan itu pada pertemuan berikutnya, agar tujuannya tidak terlihat terlalu mencolok. Namun, dalam suasana yang bersahabat dan alur percakapan yang begitu alami, ia dengan tajam merasakan bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Karena itu, dengan memanfaatkan kekuatan Lai, ia membuat pipinya merona merah. Tuan Deut, helm dari keluarga kerajaan Sauron yang berasal dari Perang Mawar Putih itu adalah kenang-kenangan leluhur saya. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya, tetapi apakah saya bisa membelinya dari Anda? Selain itu, buku catatan dari Perang 20 tahun. Saya sangat terkesan dengan ksatria yang bertahan mati-matian demi Pulau Sonia, dan juga ingin memilikinya. Saya tahu ini bukan permintaan yang sopan, tetapi saya berharap Anda bisa memahami perasaan saya.
Tentu saja, Anda berhak menolaknya. Tatapan matanya bergerak ke sana kemari, sebagian disengaja dan sebagian tulus, mengekspresikan kurangnya kepercayaan diri dan rasa malu. Michele secara refleks mengalihkan pandangannya, lalu berkata dengan suara serak dan lambat, "Saya seorang kolektor. Saya tidak menjual koleksi saya." Tutur kata dan nada suaranya tidak cukup tegas. Dari intel yang kukumpulkan sebelumnya, dia adalah seorang gentleman yang sangat menghargai reputasinya. Menggunakan uang tunai untuk membeli koleksinya, kemungkinan besar tidak dapat diterima. Alasan para alkemis psikologi tidak mengutus orang lain untuk menyelesaikan misi ini, pertama karena aku punya cara untuk mendapatkan poin kontribusi, dan kedua, karena mereka mempertimbangkan sikap asosiat profesor ini terhadap hal-hal semacam ini. Aku harus mengubah pendekatan. Sebelum kunjungan ini, Audrey telah dengan cermat menyiapkan berbagai uji coba berdasarkan intel yang ia terima. Setelah berpikir sejenak, ia mengganti topik. "Tuan Daud, saya mendengar bahwa Anda mengajukan permohonan kepada Universitas Stone untuk membangun pusat penelitian relik kuno." "Ya, itu telah menjadi tujuan saya selama beberapa tahun terakhir." Michele menatap Audrey dan menjawab dengan jujur. Audrey tersenyum tipis dan berkata, "Saya sangat tertarik pada penelitian di bidang ini. Saya juga sangat menghormati Anda dan berharap dapat melihat keinginan Anda terwujud. Begini, saya berencana menyumbangkan 1.000 pound, sebidang tanah di dekat sini seluas 2.000 ar, serta sebuah manor dengan pemasukan yang cukup baik, kepada fakultas tempat Anda bernaung di Universitas Stone. Saya berharap dapat mendirikan sebuah yayasan nirlaba untuk pencarian dan pelestarian relik dasar. Saya tahu jumlah ini tidak besar, tetapi saya akan menggalang dukungan dari para pria dan wanita yang saya kenal, agar mereka turut memberikan sumbangan tertentu." "Tuan Daud, menurut saya, Anda adalah kolektor dan peneliti relik paling profesional yang saya kenal. Apakah Anda bersedia menjadi penanggung jawab yayasan nirlaba ini?" 2.000 ar tanah di dekat universitas. Itu bernilai sekitar 6.000 pound. Ditambah manor dan uang tunai, Nona Audrey akan menyumbangkan hampir 10.000 pound. Dengan adanya yayasan nirlaba pencarian dan pelestarian relik seperti ini, kesulitan yang akan kuhadapi untuk mendapatkan persetujuan dana riset akan berkurang drastis. Michele terdiam beberapa detik, sebelum menampilkan senyum tulus. Ia membungkuk dengan khidmat dan berkata, "Nona terhormat, perhatian Anda terhadap dunia akademik sungguh menyentuh saya. Cahayanya cukup untuk menyamai kecantikan dan didikan Anda. Saya percaya tidak ada alasan bagi saya untuk menolak undangan Anda. Saya telah mencatat isi buku catatan itu. Saya akan mengirimkannya bersama helm tersebut ke kediaman Anda malam ini. Anggap saja itu sebagai hadiah dari seorang sahabat yang tulus." Berhasil. Audrey merasa gembira dan ingin memuji dirinya sendiri. Namun, penampilannya tetap tenang dan berjarak. Ia tidak melakukan apapun yang tidak pantas. "Ini sebuah kehormatan bagi saya," katanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun kedua barang itu jelas tidak bernilai 10.000 pound, hal itu sama sekali tidak merugikannya. Dalam rencananya, usulan ini mengandung 3 tujuan penting yang menghasilkan 3 keuntungan. Tujuan pertama, tentu saja untuk memperoleh barang tersebut dan menyelesaikan misi. Dengan begitu, ia akan berhasil mendapatkan formula ramuan hipnotis dari para alkemis psikologi. Tujuan kedua adalah meningkatkan prestis, kedudukan, dan citranya melalui donasi untuk penelitian akademik dan pelestarian relik kuno. Ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh sebagian besar bangsawan dan taipan. Bahkan jika donasi itu bukan hari ini, Audrey tetap harus menyumbangkan 3.000 pound atau lebih kepada berbagai organisasi amal. Karena itu, ia yakin ayahnya, Earl Hall, tidak akan menghalanginya menggunakan beberapa propertinya untuk tujuan ini. Tujuan ketiga adalah, dengan adanya yayasan yang berfokus pada pencarian dan pelestarian relik kuno, akan lebih mudah baginya untuk bersentuhan dengan catatan sejarah atau benda-benda misterius bernilai tinggi. Audrey tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Ia hanya perlu duduk di rumah dan menerima barang-barang yang mungkin bermanfaat baginya. Ini setara dengan menggunakan 10.000 pound untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan demi membangun faksinya sendiri. Tentu saja, jika Michele Daud tidak menerima pertukaran ini, ia masih memiliki rencana lain.
Komisi Pendidikan Tinggi Kerajaan memiliki seseorang dari keluarga Hall, serta sahabat-sahabat bangsawan yang ia kenal. Selama associate professor itu membutuhkan sesuatu, ia yakin dirinya memiliki cara untuk memenuhinya. Namun, Audrey tidak menyukai metode semacam itu. Ia memiliki perasaan mengganjal bahwa cara tersebut licik dan akan merugikan kepentingan publik. Setelah membahas masalah itu, Audrey tinggal sedikit lebih lama dan mengobrol santai sekitar 15 menit agar proses perpisahan tidak terasa terlalu tajam dan mendadak. Setelah itu, ia meninggalkan rumah Michele terlebih dahulu dan menaiki keretanya kembali ke villa keluarga Hall di kota Stone. Lewat pukul 8 malam, ia menerima helm keluarga kerajaan Sauron dan buku catatan dari Perang 20 tahun. Audrey mengenakan sepasang sarung tangan sutra putih dan duduk di depan mejanya dengan penuh minat. Ia meletakkan helm itu ke samping dan mulai membalik halaman buku catatan tersebut. Ia mendapati bahwa catatannya cukup jarang. Catatan awal menjelaskan bagaimana ksatria yang ditempatkan di Pulau Elf kuno itu belajar meracik anggur darah Sonia, bagaimana ia mengejar perempuan, serta bagaimana ia menghabiskan hari-hari membosankan. Pada catatan selanjutnya, isinya memasuki periode Perang 20 tahun. Isinya terutama berupa makian terhadap orang-orang Feysak, keluhan tentang rekan-rekannya, serta pertimbangan mengenai rencananya untuk bertahan mati-matian. Di dalamnya juga tercatat akhir dari bagaimana Pulau Sonia pertama kali jatuh. Selain kebiasaan tata bahasanya yang mirip bahasa naga, tidak ada masalah serius. Aku juga tidak menemukan petunjuk tersembunyi apapun. Audrey mengernyit sambil menutup buku catatan itu. Ia telah menggunakan metode yang berasal dari mistisisme untuk melakukan pemeriksaan, tetapi semuanya sia-sia. Hal ini membuatnya enggan membuang waktu, dan ia berencana menyerahkannya kepada para alkemis psikologi. Saat pikirannya berpacu, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide baru. Tuan World dan Tuan Hanged Man sering mempertimbangkan masalah dari sudut pandang yang berbeda untuk memberikan saran. Haruskah aku belajar dari mereka? Jika dilihat dari sudut pandang lain, jika isi buku catatan ini tidak bermasalah, mungkinkah benda fisiknya sendiri yang sebenarnya diincar para alkemis psikologi? Apa yang istimewa darinya? Aku tidak menemukan apapun. Ini milik seorang ksatria yang terbiasa menggunakan bahasa naga. Ksatria itu pasti pernah mengalami sesuatu. Ramalan. Ya, ramalan. Mungkin aku bisa menemukan lokasi terakhir ksatria itu dengan bantuan ramalan menggunakan buku catatan ini. Dan ini mungkin berkaitan dengan seekor naga. Jika itu naga, kemungkinan besar itu adalah naga pikiran, perwakilan dari jalur spektator. Petunjuk yang melibatkannya memang akan menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh para alkemis psikologi. Audrey, itu pemikiran yang bagus. Mata Audrey menjadi sebening kristal, seolah menyembunyikan kilau yang jernih. Tanpa sadar, ia menoleh dan memandang Golden Retriever yang duduk di sampingnya. Susie melirik pemiliknya dan menggonggong. Audrey, apakah kau ingin aku memujimu? Tidak, tidak perlu. Audrey menoleh kembali, merasa sedikit malu. Lalu, ia menyadari sebuah pertanyaan penting. Ia tidak mampu melakukan ramalan sendiri, atau lebih tepatnya, wahyu yang ia peroleh dari ramalan akan sangat tidak akurat. Tidak ada cara untuk memastikannya. Tidak, aku bisa meminta bantuan Tuan Full. Ritual perbuatan rahasia, itu hanya bisa dilakukan pada tubuhku sendiri, bukan pada objek eksternal. Tidur berjalan buatan, itu mirip dengan ritual perbuatan rahasia, jadi tidak akan jauh berbeda. Mengorbankannya kepada Tuan Full, dan membiarkan dia melakukan ramalan sebelum mengembalikannya kepadaku? Tidak, itu tidak akan berhasil. Itu akan terlihat tidak sopan. Dia bukan ayah atau guruku, melainkan dewa sejati. Menggunakan metode seperti itu terlalu sembarangan dan agak menghujat. Pikiran Audrey perlahan beralih dari Tuan Full ke ramalan itu sendiri. Meskipun ia cukup tidak cakap dalam ramalan, ia memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap pengetahuan yang berkaitan. Tak lama kemudian, ia mengunci satu metode ramalan tertentu, yaitu meminta bantuan kekuatan pihak ketiga, sebuah eksistensi yang tidak dikenal atau misterius, melalui ritual tertentu. Contoh paling klasik dari metode ini adalah ramalan cermin ajaib. Ya, memang sangat berbahaya,
Tetapi bahaya itu berasal dari kemungkinan targetnya dipenuhi niat jahat, atau mampu membuat seseorang langsung runtuh secara mental. Namun, aku tidak perlu mengkhawatirkan itu. Aku bisa meminta bantuan Tuan Full. Audrey berkedip dan menahan kegelisahannya, lalu berkata kepada Golden Retriever, "Susie, jaga pintu di luar. Aku akan menggunakan metode mistisisme untuk mempelajari buku catatan ini." "Bukankah kau sudah menggunakannya sebelumnya?" tanya Susie dengan bingung. Dia semakin sulit dibohongi. Mata Audrey bergerak ke sana kemari, sebelum ia berkata dengan penuh keyakinan, "Aku berencana menggunakan ramalan cermin ajaib. Jangan khawatir. Aku akan memohon kepada sebuah eksistensi yang aman." "Baiklah." Susie memastikan bahwa Audrey mengatakan kebenaran. Ia melangkah beberapa langkah sebelum berbalik dan menasihatinya, "Audrey, kau harus berhati-hati terhadap kerasukan oleh eksistensi misterius." "Aku tahu," jawab Audrey tanpa merasa khawatir sedikit pun. Dalam pandangannya, jika Tuan Full benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dia sudah memiliki tak terhitung kesempatan di masa lalu. Tidak ada alasan baginya untuk menunggu sampai hari ini. Setelah Susie membuka dan menutup pintu sendiri lalu pergi keluar, Audrey duduk di depan mejanya dan melafalkan nama kehormatan The Full untuk memohon penggunaan ramalan cermin ajaib. Beberapa saat kemudian, Klein, yang sedang berada di Future, pergi ke kamar mandi dan menuju ke atas kabut abu-abu. Di sana, ia mendengar doa Nona Justice. Itu bisa dilakukan? Benar juga. Sebagai eksistensi misterius dan tidak dikenal, aku memang bisa menjadi kekuatan ketiga dalam ramalan cermin ajaib. Klein mengizinkannya sambil merasa geli. Audrey segera mengambil buku catatan itu, duduk di depan meja rias, dan menyalakan lilin sambil menghadap cermin.